Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya MP Rivaldi akan menjelaskan sebuah materi apa sih hubungan kontradiksi antara proposisi. Di sini identitas saya bisa dilihat ya. Ada nama MP Rivaldi, NPM 2071 1123, Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial. Dan mata kuliah kita kali ini adalah Logika dan Kreativitas Komunikasi. Oke, di sini kita ke proposisi dulu. Sebelumnya, proposisi itu apa sih? Apa sih proposisi? Proposisi itu adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang dapat dilihat, dinilai benar dan salahnya. Proposisi itu adalah pemikiran yang mengandung maksud tertentu yang dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat disangkal jika salah. Terus kita ke kontradiksi ya. Kontradiksi itu apa? Kontradiksi itu kalau dari KBBI ya, di sini adalah pertentangan antara dua hal yang sangat berlawanan atau bertentangan ya. Disambung dari kata kontra yang artinya pertentangan, diksi yang artinya gagasan. Kontradiksi ini adalah konflik yang terjadi jika suatu gagasan yang tidak sesuai dengan premis dan keyakinan. Tapi kedua-duanya ini sama-sama benar gitu. Oke, hubungannya kontradiksi antar proposisi. Di sini bisa kita lihat ya, dua bentuk olah tesis yang saling bertentangan, yang dimana keduanya ini sama-sama benar, seperti yang saya singgung di awal tadi. Nah, dua buah pemikiran yang sama-sama benar, kemudian terjadi pertentangan di antara dua pemikirannya. Dua pemikiran ini saling bertentangan, gitu kan? Ketika dua hal yang sama benar, terus premis dan pernyataannya ini bertentangan, pasti terjadi yang namanya paradoks atau sebuah premis yang bertolak belakang dari pernyataan sehingga terjadi konflik gitu kan. Sebaliknya juga dengan dua pemikiran yang sama-sama salah. Nah, contoh kasusnya kita di sini bisa ambil, di sini ada paradoks Pinocchio ya. Pasti ini gak asing gitu kan, paradoks Pinocchio ini ya. Ini di sini ada riddle ya. Nah, seperti yang kita ketahuin, Pinocchio kalau berbohong itu pasti hidungnya memanjang. Benar atau salah? Benar, tentunya kan, menurut cerita rakyat. Nah, di sini ada sebuah riddle di sini ya. Di sini cukup menarik riddle-nya. Nah, di sini ada Pinocchio. Jika Pinocchio berkata, hidungku akan memanjang, apa yang akan terjadi? Nah, di sini ada contoh kasusnya ya. Pinocchio kalau berbohong pasti hidungnya panjang. Jika demikian, bagaimana jika Pinocchio berkata, hidungku akan memanjang? Apakah hidungnya akan memanjang? Nah, jika hidungnya tidak memanjang setelah dia menyatakan pernyataan ini, maka Pinocchio sedang berbohong karena hidungnya tidak memanjang. Dengan kata lain, setelah itu hidungnya akan memanjang karena dia berbohong. Tapi jika hidungnya itu memanjang, maka Pinocchio berkata jujur. Harusnya jika Pinocchio berkata jujur, hidungnya tidak akan memanjang. Dengan demikian, Pinocchio sedang berada dalam keadaan hidungnya akan memanjang saat hidungnya tidak akan memanjang. Bagaimana cara memecahkan riddle ini? Ini sangat-sangat menarik. Di sisi lain, jika Pinocchio berkata bohong, maka hidungnya akan memanjang. Tapi apabila dia berkata hidungnya akan memanjang, tapi hidungnya tidak memanjang, apakah itu bisa disebut kejujuran atau itu bisa disebut kebohongan? Dua hal yang saling bertentangan, yang sama-sama benar sebenarnya, dan pemikiran ini saling bertentangan. Di sisi lain dia jujur, tapi di sisi lain bohong. Dan buktinya ada di hidung yang memanjang. Ya, mungkin itu aja ya yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini. Menurut saya seperti itu, gambaran tentang hubungan kontradiksi antara proposisi itu ya seperti ini gitu. Itu contoh kasus riddle paradoks Pinocchio gitu kan ya. Oke, sekian itu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sebelumnya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.